dugaan saya indeks persepsi korupsi kita bisa turun lah dari 34 nanti Januari bisa jadi 30, kita jauh di bawah Nepal, gitu nggak mau. Sampai pada pernyataan penutup, closing statement dari para narasumber pada malam hari ini yang merupakan narasumber istimewa. Ada banyak data-data yang kemudian terungkap di sini, tinggal bagaimana kemudian apakah akan digunakan penegak hukum untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya, seterang benderangnya, karena sesungguhnya menurut saya meminjam tadi pernyataan dari Bung Yudi Purnomo, bahwa kasus ini sangatlah mudah. Meskipun nanti silakan dibela oleh Bung Profesor Firman Wijaya. Saya berikan kesempatan dulu, tadi mau kasih, oke, ke Bung Yance dulu kalau gitu, silakan. Ya, kalau saya melihat apa yang terjadi hari ini sebagai satu potret yang kurang baik dalam proses penegakan hukum kita. Betul, rakyat bingung sekarang ya. Iya, betul. Puyeng. Okay. Dan situasi yang seperti sekarang ini, kalau kita lihat penegak hukum itu sebagai sapu yang akan membersihkan persoalan, sapunya juga sebenarnya tidak bersih-bersih banget. Sapunya juga sapu kotor. Gitu. Ini juga menjadi satu tantangan, misalkan kalau misalkan ekspektasi publik tinggi untuk undang-undang perampasan aset. Kalau kita mau membersihkan korupsi dengan undang-undang perampasan aset, harus tapi bersih kalau sapunya juga Betul. masih kotor, itu pasti akan jauh lebih berbahaya. Betul. Justru kalau masih seperti ini, jangan punya undang-undang perampasan aset dulu deh. Jadi ini harus dibenahi dulu untuk mendorong bahwa nanti undang-undang perampasan aset, kalau ini memang jadi strategi, Karena bancakannya akan semakin besar nanti. akan semakin besar. Semakin besar hukumannya, semakin tinggi hukumannya, Betul. maka permainan akan semakin besar. Betul. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya sekarang lewat Satgas PKH ya, penguasaan kembali, pemulihan aset, sebenarnya itu ya perampasan aset. Sebenarnya, secara praktik itu dilakukan, meskipun tidak disebut, tidak ada undang-undang tentang perampasan aset, itu luas, besar sekali. Nah apalagi kalau misalkan nanti ada undang-undang perampasan aset, tetapi institusi penegak hukumnya belum bersih untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan undang-undang ini. Itu akan lebih berbahaya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian semua. Gitu. Oke, baik. Saya ke Bung Saud, silakan. Ya nanti kalau kita duduk tenang-tenang gitu ya, dibaca buku yang nanti akan kita review tanggal 10, di situ kalau buku itu jatuh ke tangan orang yang menilai indeks persepsi korupsi Indonesia, waduh kayaknya kalau kita nggak tangani ini dengan baik, dugaan saya indeks persepsi korupsi kita bisa turun lah dari 34 nanti Januari bisa jadi 30, kita jauh di bawah Nepal, gitu nggak mau. Dan Presiden sudah punya komitmen untuk itu. Tadi sudah ada berbagai macam analisis yang bahwa memberantas korupsi Anda harus transparan, akuntabel, tidak boleh konflik kepentingan, dan kemudian Anda harus fair. Fair dalam pengertian azas praduga tidak bersalahnya. Saya di banyak tempat selalu mengatakan, di mata saya FA yang sekarang di tahanan KPK itu lebih mulia daripada orang yang di luaran sekarang masih korupsi. Ya dong, ini kan tinggal mengadili kita ini. Yang kita bicara ini kan hanya isometer formil material saja. Itu sudah ada di situ. Tinggal bagaimana lawyer nanti bisa menegakkan itu, men-challenge semua semua kita gitu, termasuk karena bagaimanapun kalau kita bicara jaksa di dunia manapun, kalau jaksanya benar pasti negaranya benar. Even hakim di sana itu bisa di-challenge oleh jaksa. Kalau jaksanya benar, pasti negara itu benar. Kalau jaksa benar, negara pasti benar. Makanya ada film Judge Bao segala macam itu kan, itu jaksa itu adalah sesuatu bahkan yang tidak menyebutkan polisi, KPK, ini menyebutkan jaksa langsung. Karena di ujungnya kan dia yang mewakili negara untuk menyatakan bahwa kamu harus bertanggung jawab. Tapi ketika Anda melakukan hakim itu dengan misalnya. Oh iya, dia bisa, ya, kan saya harus menjelaskan kepada hakim kan, sehingga hakim bisa dengan gampang untuk tidak kemudian disuap kan begitu. Sehingga kemudian saya selalu berpikiran jaksa ini adalah yang paling depan, yang paling menentukan negeri ini baik atau tidak. Dan sayangnya karena dia bagian dari pemerintah, nah ini yang tadi kita berdebat bahwa bagaimana untuk ketemu judge yang bagus ini yang kemudian. Judge kan tapi hakim ini. Ya artinya maksud saya bahwa bagaimana kita bisa penuntut itu bisa mengatakan judgementnya bisa jalan gitu loh. Sehingga kalau kita katakan bahwa kalau penuntut itu mewakili negara bisa melaksanakan apa yang disebut sebagai
transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan kemudian melaksanakan dengan fair, ya nah, indeks persepsi korupsinya bisa terjawab. Dan jangan lupa bahwa dia kan sebagai bagian daripada pelaksanaan tugas-tugas kehakiman yang kemudian di situ dia paling depan sebenarnya. Jadi kalau dengan kasus ini saya katakan buku tadi itu dibaca oleh mereka, oh begini rupanya ya. Jaksa-jaksa kita ini seperti ini, itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi kita untuk menjelaskan ke publik bahwa Indonesia mempunyai masa depan yang cerah dalam pemberantasan korupsi. Jangan lupa banyak orang menderita di luar sana karena memang ada ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan kemudian masuk ke politisasi dan seterusnya. Yang itu yang selalu political corruptionnya cukup tinggi gitu. Nah ini pintu masuk kemudian sebenarnya untuk membenahi semua. Jangan lupa ini ada kaitannya dengan OJK, ada. Beberapa ada kaitan dengan Menteri Keuangan, ada di buku itu. Apanya menyebut kaitan ke korupsi, ada di kasus ini, ada. Zaman kapan? Nah dibaca kembali, jadi banyak kementerian yang harus terkait di sini. Di buku Kosmak ini, oh iya ada memberantas korupsi dengan korupsi, menyebutkan beberapa anggota kabinet di sana yang punya potensi. Beberapa lembaga lain yang kita nilai harus bertanggung jawab ikut. Oke. Kan kita udah lihat kemarin. Saya tanya, berarti zaman sekarang dong ini? Dan sebelumnya tentu. Ya, jadi artinya diantaranya tadi kita lihat lembaga perlindungan saksi udah jelas. Ya, kemudian KPK-nya sudah jelas. Kemudian kementerian, PPATK sudah. OJK, ini kaitan dengan pasar modal juga. Jadi maksud saya ini kasus yang sempurna sebenarnya kalau diorkestrasi langsung sama presiden, gua ambil alih nih. Gua tentu tim baru nih. Masukin Yudi di situ. Nah, itu kan kayak gitu loh. Ya kan, dia punya pengalaman tuh IKTP kata. Maksud saya gini, bagaimana mengembalikan kepercayaan yang saat ini masih rendah gitu. Hari ini kan kita berdebat, yang satu bilang nggak percaya KPK, iya, aku sendiri nggak percaya. Ada pimpinan KPK meres menteri sampai hari ini belum dipenjara, bro. Ya kan? Itu udah jelas tuh bisa diambil alih kasus itu sebenarnya. Tapi kalau kemudian di KPK itu resikonya lebih rendah, Bung Mitra. Itu aja sebenarnya. Itu aja Bung Pangi, risikonya lebih rendah. Memang akan ada risiko. Nggak, maksudnya kalau di luar KPK risikonya lebih tinggi. Tadi ada menteri belum dipenjara. Oh iya, pimpinan KPK, karena ada pimpinan KPK yang tersangka waktu itu. Oh oke. Jadi itu juga mempengaruhi image orang. Kemudian bagian lain di KPK itu sekarang satu polisi pimpinannya, satu polisi, satu jaksa, 2 hakim, 1 BPK. Ini kan problem nih. Tapi kalau dipoting, namanya yang satu polisi berpihak ke polisi, yang jahat jaksa berpihak ke jaksa. Masih ada 3 orang lagi. Yudi tahu lah kalau kita pimpinan itu kan memutuskan nih kasus ini mau lanjut. Kan kita hari ini bilang nih baru 2 senti bro. Kita harus masuk sampai kasus ke 100. Febri ini baru 2 senti. 2 senti. Kita di bawahnya berapa senti? Ya itu tadi 2 kilo. Ya lebih lagi. Oh, lebih 2 kilometer. Yang kebuka baru 2 sentimeter, di bawahnya itu lebih dari 2 kilometer. Itu dalamnya, kita belum bisa luasnya lagi ya. Biasa. Ini bukan gunung es lagi nih, luar biasa. Ya, udah jelas kok. Angka yang mereka perkirakan aja hampir 36 T segala macam itu kan gambaran yang ini bukan menuduh, nanti biar hakim yang memutuskan. Kita ada malam ini kan bicara res praduga tidak bersalah dan menghargai orang. Ini bakal kebongkar nggak? 30-an triliun tadi bakal kebongkar nggak? Kalau saya lihat dari baca dari buku itu, kebetulan saya diminta salah satu untuk membahas buku itu nanti tanggal 10. Kalau saya lihat baca itu seperti kata Yudi tadi, it's a simple problem sebenarnya. Ya, tinggal bagaimana kita sekali lagi saya tekankan bahwa nanti tinggal persoalan kembali lagi FA ini berbelit-belit nggak? Harapannya tidak mempersulit lawyernya sehingga kemudian ada banyak hal yang meringankan dia. Itu aja paling kalau saya katakan. Oke, baik. Silakan, Bung Sugeng. Kosmak itu berusaha membantu pemerintah ya. Dalam hal ini pemerintah Pak Presiden Prabowo. Kami melakukan ini bukan tanpa risiko. Bukan tanpa risiko. Karena yang kami kan rakyat sipil ya, aktivis sipil yang tidak punya kekuatan apapun gitu selain kepercayaan kepada tegaknya hukum dan kebenaran. Oleh karena itu ya saya berharap Pak Presiden bisa menerima upaya kecil kami ini sebagai satu penegakan hukum untuk programnya Pak Presiden. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya pribadi pun beberapa kali mendapat intervensi penawaran dari utusan ya
yang menyatakan sendiri sebagai utusannya FA ya, satu orang advokat, satu orang wartawan senior di Kejaksaan Agung. Nah, karena kita mau membuka ya 2 tahun loh kami berjuang ini ya, dan sampai membuat buku. Saya berharap ini ditindaklanjuti dengan baik. Khususnya sinyalemen kami bahwa kekuasaan kehakiman disandera ini harus dijawab dengan tidak meloloskan kasus ini di pengadilan. Ya. Dalam buku kami membuat analisis dalam kasus Jarod Frikar, kekuasaan kehakiman disandera. Kenapa saya sebut kekuasaan kehakiman? Karena pada level di atas yang disandera. Demikian dari saya. Oke, baik. Belakangan, silakan. Ya, saya senang ketika penasihat hukumnya Febri Ardiansyah itu Prof. Firman. Ya, karena saya sudah berkali-kali waktu di KPK bertemu dengan beliau dan itu benar-benar istilahnya adu ilmu. Ya kan, nggak main drama dan sebagainya. Dan sekarang kita kembali kepada permasalahan prapernya FA. Bagi saya praper ini ya, ini adalah uji formil. Jadi tentu jangan berharap bahwa walaupun menang ya, itu bisa menjadikan praper ini sebagai exit strategi ya, untuk kemudian kasusnya tidak naik. Misalnya menang lalu kemudian status tersangkanya Febri Ardiansyah hilang. Nah, karena Mungkin itu. betul, tapi untuk Mungkin sekali lagi saya tanya, mungkin itu. bisa jadi akhirnya tidak dinaikkan lagi, ya kan? Terus hilang kasusnya. Bisa hilang. Betul. Nah, itu yang kemudian saya melihat di ruang gelapnya seperti itu. Namun, makanya di sini kita harus mengawal bahwa pra-peradilan itu ya, salah satu putusannya adalah tindakan korektif. Jadi ini nanti apapun yang terjadi itu adalah korektif bagi penyidik. Ya, misalnya penggeledahannya tidak sah, ya disahkan dengan cara apa? Ya, misalnya menambahkan dokumen dan sebagainya. Penetapan tersangkanya misalnya alat bukti dianggap kurang oleh hakim, ya dinaikkan lagi dengan alat bukti yang baru. Jadi seperti itu, materialnya nggak hilang, perbuatannya tidak hilang. Apalagi tadi saya selalu mengatakan bahwa kasus TPPU-nya ini sangat mudah, ya, karena semua teori tentang TPPU mulai dari placement, menempatkan, layering, mengelabui, kemudian integration, membuat seolah-olah bersih, itu kan ada semua. Ya kan, 3 pola itu, 3 tahap itu. Jadi Mas Aiman, ya tapi ya tentu ya dengan ini bisa jadi pasti akan panjang kasus ini. Tapi memang perang melawan korupsi kan memang perang yang lelah. Tetapi yang penting adalah jangan sampai dalam kasus ini perang terhadap korupsi malah perang-perangan, bukan perang sesungguhnya. Seperti itu. Silakan Prof. Iman. Makasih Bang Aiman. Saya tadi agak sepintas berpikir, misalnya Bang Aiman ada di ruang ini, dalam pertanyaan tadi soal Eigener, apa bedanya antara besitter dengan owner itu? Apa itu Apakah orang yang seperti Mas Aiman ada di ruang ini bisa dimaknai Mas Aiman adalah pemilik tempat ini? Oh, ini kaitan ke Ya, isi berangkas pertama ya? dengan tadi. Ya. Ini ruang publik Pak. Ya. Ini ruang publik ketika bicara privat. Santai dulu Sobat. Eigenar ya. Besitter, Santai Eigenar. dulu. Ini kan saya bicara prinsipnya aja supaya kita. Jadi maksudnya segini, saya di sini maka kemudian studio ini bisa punya saya. dimaknai. Ya enggak juga dong. Ya. Jadi itu semacam common sense ya. Hukum itu juga common sense ya. Tapi common sense by evidence. Jadi tidak bisa hanya nalar logika saja. Ya seperti kita bercerita-cerita ini. Ini bentar, supaya pemirsa paham juga. Jadi maksudnya Anda mau meluruskan bahwa apa yang ada di dalam brankas di Rumah Sentul belum tentu itu tanggung jawab dari Febri Ardiansyah. Ya, itu yang saya maksud sebagai speaking evidence. Buktilah dan pembuktianlah yang bicara. Maka itu sebenarnya. Tapi berikan kepada saya logika. Ya. Uang yang hampir 1 M ya, 476 miliar plus emas 74 kilogram Ya. ada di rumah Febri Ardiansyah, dititipkan di dalam berangkasnya. Bagaimana logikanya? Ya Mas Aiman sama, misalnya handphone ini saya pinjam, saya sebentar atau pulpennya beliau, saya kantongi, apakah saya kemudian menjadi pemilik? Itu Padahal handphone. ini punyanya Mas Oke. Parisani. Jadi Hampir 1 triliun. hah? Hampir 1 triliun. Ini refleksi yang kecil, makanya saya bilang
ya causa in effect, penyebab dan akibat itu kan harus diukur secara pembuktian. Namanya evidentiary test. Sabar saja. Oke. Jadi kalau saya mau menyampaikan kepada apa yang disampaikan beliau tadi, dasarkan bukti ya. Sebenarnya saya tidak ingin menunjukkan bukti pelaporan yang ada yang disampaikan beliau. Hanya ada dari 13 Januari 2006, 4 Juli 2026, ya, 4 Juli 2026, 4 Juli 2026, 5 Juli 2026, 6 Juli Laporan. 2026, 6 Juli 2026. Nggak ada yang 2025 maksudnya? Tidak ada. Pelaporannya Begini 2026 maksud saya, semua. ya kita boleh bercerita-cerita, tetapi fakta. Ya ini dokumen yang diserahkan dari penyidik, ya. Jadi nggak ada Korpas laporan Tipikor dari Bung Laporan Sugeng? ada. Jadi itu yang saya katakan. Laporan Sebenarnya apa kan itu? esensinya Dari penyidik. Oh, begini. penyerahan berkasnya. Laporan Nah, itu kan sorry, Mas. penyelidikan dulu Ya, mungkin dengan laporan Ya. tipe A, Dumas itu Ya. sebagai laporan tipe A. Ketika ditemukan peristiwa Ya. pidananya, Ya. dijadikan laporan tipe B pada tahun 2026. Itu teknis hukum yang sangat Tapi mudah peristiwa yang tahun dijelaskan. 2024, 2025, ya itu yang saya katakan. Kita Nggak harus ada. membedakan mana Enggak, cerita, mana memang fakta. itu tidak, itu hanya menjadi rujukan Dumas masyarakat. Ini faktanya Gitu loh. yang diserahkan dari Kortas kepada kejaksaan. Iya, itu Dumas masyarakat. Oke, itu satu, Ya, kami ya. kan tidak mendapat laporan membuat laporan tipe Ya. B. Jadi begini. Tapi Dumas ya, yang kemudian dilakukan penyelidikan, Ya. ketika dalam penyelidikan ditemukan peristiwa pidana, maka dibuatkan laporan. Itu yang saya tipe bilang, B-nya. speaking evidence. Itu loh. Boleh orang membuat laporan sebanyak-banyaknya, tapi buktinya bicara apa? Itu loh. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kedua, nggak apa-apa Mas, kan kita biasa berdiskusi dalam hal-hal semacam ini. Ketiga, sebenarnya apa yang disampaikan beliau Pak Menteri bayangan kita. Karena bagaimanapun kan sudah Menteri juga Pak. And on the bar tadi. Penuntutan, satu penuntutan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi realitasnya bagaimana Pak? Kalau klien kami harus berjuang, maka dia bisa menjadi piala bergilir. Hari ini diperiksa ini, tidak berhasil bisa diperiksa juga di tempat yang lain. Karena ada ruang penuntutan yang dipisah-pisah. Ini realitas yang terjadi. Maka kalau meminjam istilah Bang Saud, ya kan, ini kan harus professional judgment. Itu kan harapannya kan sama Mas Yudi, Dinda juga begitu. Soal pertanyaan nanti ada jawabannya di kelasnya kan. Nah, apa yang disebut professional judgment justru tidak terjadi di sini. Ini yang terjadi, yang kenapa diajukan pra peradilan karena unprofessional judgment, Pak. Bahkan ada terjadi misjudgment by official. Misalnya, kok bisa penetapan tersangka itu 2? Ya kan? Dua kali. Itu lagi, ya kan? Kemudian juga sebenarnya saya hanya ingin menutup tadi pandangan beliau. Seperti apa sih penegakan hukumnya? Seolah-olah kan dalam kasus ini ada potret buram ya, termasuk beliau bahwa ini tidak mensupport pemerintahan Pak Prabowo. Justru saya mendorong bahwa kalau penggunaan instrumen pengungkapan perkara itu tadi yang namanya whistleblowing system atau justice kan ada di dalam cita Presiden Prabowo yang melanjutkan itu. Tapi bagi saya sebenarnya konsep atau whistleblowing system atau justice collaborator itu kan tinggal biasa yang diterapkan bubur panas ya oleh teman-teman, ya kan, mulai dari pinggir atau sampai ke titik tengah, ya kan, atau kalau mau pakai pendekatan pembuktian dalam hukum lingkungan anak tangga itu kan biasa stair system, ya dari bawah sampai ke atas, atau pakai pendekatan air terjun, pimpinannya dulu ditangkap big fish itu kan, kemudian harusnya kan catch fish ikan kecil dulu baru ikan besar, misalnya seperti itu, air terjun. Ya, itu juga dipakai dalam undang-undang pers. Tapi hari ini jawabannya kita belum bisa mendapatkan apa yang disebut dengan informasi yang penting tentang perlindungan saksi dan korban itu. Nah, sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan KUHAP yang baru, terutama pasal 91, kok bisa ada satu nafas? Isinya mengatakan jangan menegakkan hukum menimbulkan prasangka bersalah. Saya agak merenung kenapa kok kemudian pembentuk undang-undang ya termasuk praktek peradilan menerima ini. Apakah proses yang lalu-lalu itu salah? Ya, yang disebut dengan mempertontonkan posisi seorang yang disebut sebagai public shaming.
ya dipakaikan borgol dan sebagainya. Mungkin Bang itu pada konsep ideologisnya pas, tapi hari ini undang-undang itu justru melarang bahwa public shaming itu ya tidak juga menimbulkan efek apa-apa. Bahkan kecenderungan pelanggaran HAM karena ya bagaimana kalau terjadi misjudgment by official, salah dalam menerapkan faktanya, error in fact, salah dalam menerapkan prosedurnya, error in prosedur. Kalau Nah, buat dua ini saya penting. sih itu diberlakukan kepada masyarakat sipil yang lain. Enggak, Tapi ini buat pasal- Febri justru harus dipakaikan itu. Oh iya, makanya Khusus buat filosofinya dia. ada. Malah kebalikannya. Justru kita ajukan ini Bang sebagai alasan pra peradilan. Kita kontes saja. Apakah praktek peradilan ini menjalankan itu? Kita sepakat tadi bahwa proses pembuktian itu harus professional judgment. Tapi bagaimana kalau terjadi unprofessional judgment? Bahkan terjadi misjudgment by official. Sebenarnya saya ingin membuka dokumennya, tapi biarlah proses peradilan itu berjalan dan kita sama-sama mempercayakan proses peradilan itu. Sekalipun hari ini ada pandangan dari trust tadi menjadi distrust, tapi kita tidak berharap hal itu terjadi. Kita keadilan sebagai substansi dari proses peradilan itu kan diamondnya demokrasi, Bang. Ya, berliannya demokrasi adalah pada keadilan. Maka saya katakan jangan sampai masyarakat kita siapapun itu ya bermimpi tentang keadilan aja sulit, apalagi mendapatkannya. Nah, ini yang saya sebenarnya ingin tutup pada komentar hari ini. Rakyat bersuara, terima kasih menjadi perhatian penuh. Marilah memperjuangkan tadi istilahnya hukum sebagai panglima. Pandangannya almarhum Prof. Charles Simawan itu. Hanya memang dalam dekade sekarang Bang, hukum sebagai panglima yang ada problem politik juga sebagai panglima, ada sosial juga panglima, ekonomi. Yeah. Jadi tidak satu panglima. Pertanyaannya, kalau lima-limanya jadi panglima, ya kan? Lantas seperti apa? Tapi saya percaya bangsa ini adalah bangsa besar, bisa menyelesaikan kasus ini, termasuk kasus yang sekarang berjalan. Sebentar, saya mau tanya terakhir ke Prof. Firman. Bukti-buktinya sudah begitu telak. Jumlahnya juga begitu banyak. Anda sebagai pengacara, apakah saya menanyakan secara jujur, memiliki kesulitan dalam melakukan pembelaan? Silakan. Saya pikir memang kita tidak boleh hanya karena deret hitung dan deret angka, kemudian kita bersikap prejudis. Fungsi advokat salah satunya adalah memastikan keadilan itu juga bekerja, peradilan itu juga bekerja. Jadi advokat tidak dalam posisi, termasuk saya tidak dalam posisi untuk membuat peradilan itu tidak bekerja, bahkan pembuktiannya harus seterang cahaya kalau bahasa teman-teman di Pusako ya Bang. Nggak, artinya begini, kalau seandainya memang mudah, bayangan saya menggunakan logika sederhana, maka bisa dijelaskan sejak sekarang. Yang berpekan-pekan tidak bisa dijelaskan. Katakanlah misalnya emas itu dari Don Rito. Bagaimana kemudian bisa emas, uang berada di rumah Pak Febri? Pertanyaan sederhana, apakah bisa dijawab soal itu? Ini kita masih nguji proseduralnya dulu. Artinya Itu kan ada oleh kesulitan substansinya. untuk menjawab itu. Ya masih tidak, proses itu kita ikuti saja. Bukan, kalau seandainya ini memang mudah, maka dengan mudah secara logika bisa dijawab. Iya, artinya kalau Dan memang saya ada tanyakan hubungan ini, yang jelas tadi ya. Saya mohon maaf, karena ini berpekan-pekan yang kemudian tidak ada kejelasan. Ya. Anda tidak bisa menjawab soal itu. Saya menjawab tadi bahwa kita masih Jawabannya menguji adalah aspek proseduralnya. Dan Ya. jawabannya adalah Jawabannya kita melihat ada unprofessional prosedural. bukan soal prosedur, soal kepemilikan yang saya tanyakan. Soal emas kepemilikannya, dan uang. ya biarlah nanti Pak Baik, Anda tidak lain menjawab kita itu. yang menjawab. Baik. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Baik Bang Iwan, saya hampir mau puluh. Jadi mahasiswa juga bingung juga lihat perdebatan kita ini karena ngambang kemana-mana. Tapi tenang, masih ada Sanaplu, obat untuk flu. Oke. Baik Bang Iwan, saya ingin Sana flu, oke. berdiskusi dari segi pandangan para filsuf dan kita kembali ke abad 399 Masehi. Tentu kita semua pasti mahasiswa juga tahu terkait dengan Sokrates, ya, filsuf Yunani kuno. Jadi pemaparan daripada abang saya, Prof. Firman Wijaya, saya
terbersit di pikiran saya kembali ke zaman Yunani kuno, yaitu terkait Sokrates. Tadi saya dengar pemaparan abang saya bahwasannya rumah itu adalah milik dia, tapi barang itu bukan milik dia. Sehingga saya melihat kalau pembelaannya seperti itu, mungkin kita semua bertanya, semakin bertanya. Rumah kita punya, tapi ratusan miliar sama emas ada di situ. Apakah itu tempat penitipan uang atau seperti apa? Kita sepakat dan kita sependapat pandangan daripada abang saya, Bang Firman, bahwasannya kebenaran itu harus seterang cahaya. Tapi hari ini kebenaran itu tidak diungkap oleh abang saya. Itu emas siapa sebenarnya? Itu uang siapa kalau itu rumah dia tapi barangnya bukan punya dia? Apakah beliau ini membuka jasa penitipan uang dengan orang-orang yang bermasalah? Ini kan harus diperjelas. Jangan spekulasi ini memunculkan isu-isu liar di tengah-tengah masyarakat. Dikaitkan dengan filsuf Yunani kuno Sokrates tadi yang dikenal dengan karyanya Sastra Dialog Sokrates. Ya. Dan Sokrates diadili karena pemikiran kritisnya. Dia diadili oleh pengadilan Athena dan disuruh meminum racun pohon Holmes. Sehingga dia mati karena pemikiran kritisnya. Dengan kasus ini juga kita lihat ya, bahwasanya ada orang yang mati juga karena pemikirannya terkait dengan suatu hal yang semuanya kita belum tahu apa saja yang ia pikirkan. Sehingga Sokrates mengatakan dalam karya Sastra Sokrates, dia mengatakan satu-satunya yang saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Saya jawab itu. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Bang. Iya, iya. Artinya Tambah sejam lagi. dengan peristiwa Sokrates ini ya, bahwasanya kita melihat apakah memang suatu kasusnya harus dibungkam. Apakah orang-orang yang kritis itu harus mati dihukum? Iya kan? Apakah orang-orang yang memang memiliki pemikiran dilarang untuk berbicara dan dilarang rakyat untuk bersuara? Kami sangat berterima kasih sama Bang Aiman nih, karena ini diberikan panggung kepada rakyat untuk bersuara, mencari kebenaran, menggali fakta, sehingga ini terungkap ke permukaan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau seperti ini, mohon maaf Abangku, kita ini kucing-kucingan jadinya. Tadi Abang bilang itu ada pemiliknya gitu. Disampaikan saja Bang. Pemiliknya siapa? Emas 74 kg itu yang tidak ada capnya, asal usulnya nggak jelas, itu siapa punya? Siapa yang titip? Uang ya. 500 sekian miliar itu siapa? US dollar dan Singapura dollar itu punya siapa? Dinda, saya tanya, sudah pernah ketemu Sokrates? Ini mah pertanyaan anak Nah, kecil. iya itu. Ya. Konteksnya begini, soal racun itu. Artinya, Ya. ini kan kita Ya. ilmiah. Ini kan Makanya saya kita mau bukan. lengkapkan. Kalau pertanyaan abang seperti itu, mohon maaf bang. Ya. Saya sedih bang melihat abang profesor seperti itu pertanyaannya. Nah, sedih saya bang. Nah, ini Walaupun yang saya ini harus masih jawab. dokter abal-abal bang, tapi sedih saya Iya, pertanyaan seperti tapi itu. bacaan Apalagi Dinda- pembelaan abang Ya, yang ya. mengatakan itu rumah dia, tapi barangnya bukan dia. Ketawa orang bang. Mohon maaf bang, mahasiswa aja ragu jadinya. Ya, jadi saya lanjutkan. Sedih Mungkin kita. bacaan Anda, Dinda, Nah harus itu, lebih saya kan diperbanyak belum lagi. selesai bang. Tadi abang bicara, Ya. saya nggak potong. Nah, ini konteksnya racun tadi. Ya udah, ya. Sebenarnya racun yang di Sokrates itu sudah masuk di dalam KUHP yang baru sekarang. Namanya positioners tree. Tidak boleh bukti itu beracun. Bukti beracun itu Bang. apa? Bukti yang didapat dengan cara-cara yang tidak benar. Ada pasalnya di. Aku berbicara. Ini saya baru di WA dokter ya. Jadi- Abang, Jadi ini masih tanda-tanda Ya. ini Bang Aiman. Jadi ada. Ini kesempatan. Iya. Iya. Dan diduga itu Bang. potasium. Potasium. Iya, duga ayahnya anak. Ya. Ini Sutrimo maksudnya ya? Ya. Iya, Sutrimo. Ini barusan WA nih ada Iya. dokter ya Iya. menyatakan kalau bebusa itu tanda-tanda Keracunan. keracunan. Dan biasanya adalah Ya. potasium. Ini Potasium. Bang Aiman, ini kesempatan saya closing Oke, statement. iya. Oh iya. Saya berikan Ini kesempatan. terlalu Katanya seksi. dialektika. Iya kan? Boleh, nggak apa-apa. Ini, Boleh. ini closing Boleh, boleh. statement Bang. Abang tadi udah closing statement Oh, iya, abangku. Kalau diperbolehkan oleh Bang iya. Fitra, Ini silakan. lama-lama ini saya peluk juga nih abang saya.
Jadi soal racun ya sudahlah, ya kan? Racun masa lalu dan racun masa depan itu yang kita harus kontekskan dalam penegakan hukum sekarang ini. Kita percayalah bahwa racun itu tidak boleh menghinggapi siapapun, termasuk sistem hukum kita. Oke. Maka itu prinsip positionless tree, pohon beracun itu diingatkan betul oleh pembentuk undang-undang KUHP yang baru ini. Saya termasuk punya tanggung jawab untuk menempatkan bahwa ingat, menggunakan racun itu bisa meracuni semua. Dan termasuk meracuni sistem. Bukan, hukum. pertanyaannya Maka- mungkin gini Bang, pertanyaannya Bung Prof. Firman, ini bukan soal hukum, tapi ini apa soal logika publik, soal nurani publik. Ya. Dari mana rumah penegak hukum hampir 1 triliun ada harta di sana yang ada di rumahnya dan kemudian diakui punya orang lain. Iya, itu yang nantilah. Hanya perlu jawaban sederhana untuk menjawab logika publik dan nurani publik. Iya. Jadi begini, ada hakim namanya Kita nggak bicara soal aturan hukum, kita nggak bicara soal poisonous tree tadi atau apa. loh bagaimana kita tidak Racun percaya tadi. dia sistem yang ada di kita sekarang ini. Bukan, ini bicara soal bagaimana seorang Ya. penegak hukum, seorang pimpinan penegakan hukum di negeri ini ada harta hampir 1 triliun rupiah Ya. di rumahnya yang kemudian diakui milik orang lain. Ya. Bagaimana Mas Iman ceritanya? mesti baca buku dia itu. Iya, jadi begini, apa nggak boleh kita punya rumah, kedatangan orang, kedatangan tamu yang punya kekayaan besar, kan bisa saja. Bisa saja. Tapi sekali lagi saya katakan ini soal art possibility. Pembuktian itu kan tinggal bukti yang bicara tadi. Jadi ya, kita tidak bisa mengandai-andai, makanya evidentiary test nanti kita akan lakukan, ya kan? Bagaimana sebenarnya peristiwa dan sebagainya. Saya baru 1 minggu, jadi saya baru mengukur aspek Itu barang dokumen. buktinya terang, seterang cahaya matahari. Oh. Ya kan? Karena emasnya itu terang, dolarnya terang. Iya. Sudah Kalau terang. cahaya itu apa matahari aja, Dinda? Iya. Bang, ada juga cahaya bulan. Ya, bulan yang mah bisa redup, menyejukkan. redup. Kalau bulan itu ya. redup, ya. Kita lihat saja Dia bagaimana. memantulkan Oke. cahaya dari. 1 menit. Open Ini mic. saya belum selesai. Nanti saya berikan. Oh iya, iya. Saya belum Terkait dengan kepemilikan, sudah banyak contoh-contoh kasus pelaku tindak pidana korupsi ya terkait dengan kepemilikan aset. Itu mereka menggunakan modus dan sudah banyak yang ingkrah. Mobil misalnya, ya mobil itu bukan atas nama pejabat, misalnya bupati, tetapi sehari-hari dipakai oleh bupati. Ya mobil itu adalah gratifikasi. Ya kemudian rumah diakui bukan milik dia, tetapi setiap hari tinggal di situ. Ya adalah gratifikasi. Ya kan? Kemudian apalagi rekening, ya. Dia mengatakan rekening itu bukan punya saya, tetapi ATM-nya di tangan dia. Dan dia menggunakan untuk transaksi-transaksi. Jadi seperti itu Bang Aiman, bahwa nanti ini pembuktiannya adalah di banyaknya saksi. Jadi tidak masalah atas nama siapa, tetapi siapa yang menggunakan, siapa yang menjadi beneficiary owner lah bahasanya, penerima manfaat dari barang-barang bukti tersebut. Begitu Mas. Makanya Mas saya bilang tadi, bukti permulaan yang cukup itu penting dalam kasus ini. Itu yang kita persoalkan. Ya, Oke. kalau cukup bukti nggak apa-apa, tapi bukti permulaan. Bung Peter, itu nanti cukup, selepas loh, jeda kan? saya akan kasih kesempatan lagi full. Kami akan kembali sesaat lagi.